Seberapa penting sih membaca laporan keuangan? Bagi saya yang kebetulan seorang akuntan, membaca laporan keuangan ini boleh dibilang pekerjaan sehari-hari. Saya yakin teman-teman di accounting juga sama. Mau tidak mau harus bisa membaca laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman yang di luar accounting? Saya rasa siapapun yang terlibat di dunia bisnis, terutama sekali para pengelola, entah itu manajer, terlebih-lebih seorang direktur dan owner, membaca laporan keuangan sangat penting. Seorang pengelola misalnya, mengetahui apakah perusahaan yang dikelolanya berkinerja baik atau tidak, tentu sangat penting. Dan itu hanya bisa diketahui dengan cara membaca laporan laba rugi. Kemudian para owner, di samping membaca laporan laba rugi, mereka juga perlu mengetahui apakah kekayaan mereka tumbuh atau tidak. Saya bukan manajer, saya juga bukan akuntan. Apakah saya perlu mengetahui cara membaca laporan keuangan? Nah, tentu terutama sekali adik-adik mahasiswa jurusan akuntansi, rasanya mustahil Anda bisa menguasai prosedur debit kredit, sementara misalnya Anda tidak mengetahui bagaimana bentuk neraca, apa saja isinya. Begitu juga laporan laba rugi. Bagi Anda yang belum bisa membaca laporan keuangan, apalagi memahaminya, jangan khawatir. Melalui video ini saya akan pandu Anda untuk membaca laporan keuangan. Namun sebelum itu, kiranya perlu saya sampaikan, laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kondisi perusahaan, terutama dari aspek keuangannya. Terdiri dari 4 laporan utama. Yang pertama, laporan laba rugi yang biasa disebut profit and loss. Kemudian yang kedua neraca. Yang ketiga laporan perubahan modal. Dan yang keempat laporan arus kas. Kita mulai dengan laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini juga dikenal dengan istilah profit and loss atau disingkat dengan P&L. Ada juga yang menyebut income statement atau IS. Maksudnya sama saja, yaitu laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan pada periode tertentu. Jadi ada 2 kata kunci atau keyword di sini. Yang pertama kinerja dan yang kedua periode atau rentang waktu. Yang dimaksud kinerja di sini adalah apakah perusahaan berkinerja baik sehingga menghasilkan laba atau sebaliknya. Sedangkan periode maksudnya kinerja perusahaan pada rentang waktu tertentu. Ini sebabnya mengapa pada header atau judul laporan laba rugi yang disajikan adalah periode atau rentang waktu. Pada contoh ini misalnya, laporan laba rugi PT JAK, headernya adalah PT JAK, kemudian di baris kedua laporan laba rugi, sedangkan baris ketiga periode 1 sampai dengan 31 Januari tahun 2022. Periode atau rentang waktu dalam hal ini juga mengandung makna bahwa angka-angka yang disajikan dalam laporan laba rugi merupakan akumulasi dari aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan selama periode pelaporan. Bisa dilihat di contoh laporan laba rugi ini terdiri dari 5 bagian atau section. Section A yaitu pendapatan. Pada bagian ini terdapat penjualan sebesar Rp1.200.000. Ini adalah angka akumulasi penjualan barang dan jasa PT JAK dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Kemudian section yang B, yaitu harga pokok penjualan. Kadang disebut cost of goods sold yang disingkat dengan COGS. Ini adalah akumulasi pengeluaran-pengeluaran PT JAK sehubungan dengan barang atau jasa yang dijual. Misalnya pembelian stok, ongkos kirim, dan biaya kemas. Dalam contoh ini nilainya Rp800.000. Sebagai contoh misalnya PT JAK menjual sneaker sebanyak 10 pasang, harga per pasangnya Rp120.000. Sehingga total penjualannya Rp1.200.000. Tetapi PT JAK sesungguhnya membeli sneaker ini dari marketplace seharga Rp80.000 sepasang. Sehingga harga pokok penjualannya hanya Rp800.000. Kebetulan bebas ongkir
juga tidak perlu mengemas ulang, sehingga harga pokok dari sneakernya sama persis dengan harga belinya. Nah, itulah yang disebut dengan harga pokok penjualan. Kebetulan dalam contoh ini PT JAK adalah perusahaan dagang. Sedikit berbeda harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak merasa perlu bahas, yang penting bagaimana caranya membaca laporan laba rugi. Secara sederhana harga pokok penjualan dapat dihitung dengan cara nilai stok awal ditambah pembelian selama periode pelaporan dikurangi sisa stok di akhir periode. Dalam hal ini 31 Januari. Kemudian yang berikutnya section C, yaitu laba kotor. Laba kotor ini sederhana, penjualan sebesar Rp1.200.000 dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp800.000, sehingga laba kotornya Rp400.000. Yang berikutnya adalah section D, biaya-biaya operasional. Teman-teman di accounting biasanya singkat dengan istilah BOP. BOP. Nah, apa itu biaya operasional? Jika harga pokok penjualan adalah pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan barang dan jasa yang terjual, biaya operasional kebalikannya. Ini adalah akumulasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan barang yang dijual. Sehingga nilainya sama sekali tidak tergantung dengan besar kecilnya penjualan. Bisa jadi biaya-biaya operasional ini selalu ada atau tetap ada meskipun tidak ada penjualan sama sekali. Nah, ini sebabnya mengapa di akuntansi biaya-biaya operasional ini disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Biaya operasional banyak, bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tergantung skalanya, tergantung juga jenis usahanya. Misalnya, perusahaan retail berbeda dengan perusahaan manufaktur. Begitu juga dengan perusahaan jasa. Berbeda juga dengan perusahaan hospitality. Namun dalam contoh ini saya sajikan biaya-biaya operasional yang paling umum saja. Dalam contoh ini yang pertama biaya gaji sebesar Rp100.000. Kemudian yang kedua biaya sewa sebesar Rp50.000. Yang ketiga biaya penyusutan sebesar Rp25.000. Ada biaya pemeliharaan sebesar Rp15.000. Kemudian biaya listrik sebesar Rp20.000. Yang berikutnya biaya telepon dan internet sebesar Rp10.000. Lalu admin bank Rp5.000 dan terakhir biaya lain-lain sebesar Rp2.000. Jika dijumlahkan semuanya Rp227.000. Sekali lagi, biaya operasional ini tidak ada hubungannya dengan nilai barang atau jasa yang dijual. Begitupun besar kecilnya sama sekali tidak tergantung dengan besar atau kecilnya nilai penjualan. Sebagai contoh biaya gaji misalnya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan penjualan. Artinya, berapapun penjualan Anda, bahkan jika tidak ada omset sama sekali, biaya gaji tetap saja besarnya sekian. Akan tetapi, memelihara pegawai penting. Itu sebabnya pegawai tetap dipelihara dan tetap digaji, meskipun tidak ada penjualan. Contoh kedua, listrik misalnya. Ada atau tidak ada penjualan, tetap saja listrik kantor harus dinyalakan, sehingga biaya listrik tetap timbul. Nilai biayanya pun relatif sama dari satu periode dengan periode lainnya. Section yang terakhir yaitu yang E, laba operasional. Laba operasional sederhana, laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Dalam hal ini laba kotornya Rp400.000, sementara total biaya operasionalnya Rp227.000. Sehingga laba operasionalnya sebesar Rp173.000. Jika digambarkan secara visual bisa juga terlihat seperti ini. Perhatikan bagian ini. Awalnya penjualan senilai Rp1.200.000 dari ujung atas sampai ujung bawah. Kemudian dikurangi porsi harga pokok penjualan sebesar Rp800.000. Nah, sisanya dari batas harga pokok penjualan ini ke bawah disebut laba kotor Rp400.000. Laba kotor Rp400.000 ini kemudian dikurangi lagi dengan biaya-biaya operasional. Sisanya laba operasional Rp173.000. Jadi laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan. Pertanyaannya, dengan contoh ini, apakah kinerja PT JAK bagus atau tidak bagus? Jika bagus, dari mana
tahu bagus? Jika buruk, dari mana Anda tahu laporan laba ruginya buruk? Caranya gampang. Yang pertama bisa dengan metode yang disebut dengan benchmark. Anda mencari laporan perusahaan yang sejenis. Misalnya perusahaan Anda kontraktor, maka Anda cari tahu berapa sih biasanya margin untuk perusahaan kontraktor. Besarnya gross margin PT JAK ini 33%. Kemudian saya mencari pembanding perusahaan sejenis. Berapa besar margin mereka? Apakah sama 33% atau lebih kecil? Jika margin perusahaan lain rata-rata di bawah marginnya PT JAK, maka itu artinya kinerja PT JAK tergolong bagus. Dan sebaliknya. Kemudian cara kedua, membandingkan dengan laporan laba rugi PT JAK periode sebelumnya. Bagaimana labanya? Apakah meningkat dari Desember ke Januari atau malah menurun? Jika meningkat, itu artinya kinerja PT JAK bagus. Sebaliknya jika turun, kinerja PT JAK tidak bagus. Untuk memahami laba rugi lebih jauh, Anda perlu melakukan analisa tertentu. Misalnya, laba perusahaan meningkat. Apa yang menyebabkan meningkat? Misalnya penjualannya yang meningkat tetapi HPP-nya tetap dan biaya operasionalnya juga tetap. Atau omsetnya tetap tetapi HPP-nya turun. Atau omsetnya tetap tetapi biaya operasionalnya menurun. Anda perlu tahu. Begitu juga sebaliknya jika turun. Apa yang menyebabkan turun? Bagaimana? Gampang kan caranya baca laporan laba rugi? Tetapi jika ada yang masih belum jelas atau tidak mengerti, silahkan ditanyakan di ruang komentar. Lanjut ke laporan yang kedua yaitu neraca. Kadang disebut balance sheet. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada tanggal tertentu. Perhatikan baik-baik. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Jadi keywordnya ada dua juga. Jika pada laba rugi yang disajikan adalah kinerja perusahaan, apakah kinerja perusahaan bagus atau buruk? Apakah laba atau rugi? Apakah labanya naik atau turun? Sedangkan di neraca yang disajikan adalah posisi keuangan. Kemudian kata kunci kedua adalah pada tanggal tertentu. Berbeda dengan laba rugi yang menyajikan rentang waktu atau periode. Di neraca merujuk pada tanggal tertentu. Ini adalah snippet atau snapshot posisi keuangan, bukan akumulasi. Ini sebabnya header neraca merujuk pada tanggal tertentu. Dalam contoh ini misalnya neraca PT JAK merujuk pada tanggal 31 Januari 2022. Artinya, ini adalah posisi keuangan PT JAK per tanggal 31 Januari 2022. Bisa dilihat dalam contoh, neraca dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yang di sebelah kiri disebut aktiva, sedangkan yang di sebelah kanan disebut pasiva. Yang di sebelah aktiva ini adalah harta atau aset perusahaan. Neraca PT JAK per tanggal 31 Januari 2022 ini misalnya adalah laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Januari. Bukan 30 Januari, bukan 29 Januari, dan bukan 28 Januari. Meskipun laporan laba rugi untuk periode 1 sampai dengan 31 Januari 2022. Kas yang tersisa per 31 Januari sebesar Rp300.000. Tagihan atau piutang yang tersisa di tanggal yang sama sebesar Rp8.500.000. Kemudian stok yang tersisa di gudang senilai Rp2.500.000. Ketiganya ini disebut aset lancar karena bisa dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian di bawahnya ada aset tetap. Nilai tanah yang dimiliki PT JAK sebesar Rp6 juta. Sisa nilai buku bangunannya setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4 juta. Kemudian mesinnya Rp3 juta. Nilai buku kendaraannya
Rp1.000.000 dan seterusnya. Jika dijumlahkan semuanya dari ujung atas sampai ujung bawah, dari aset lancar plus aset tetap sama dengan Rp28.100.000. Ini adalah kekayaan atau harta atau aset yang dikelola oleh PT JAK per 31 Januari 2022. Kemudian yang di sisi kanan disebut pasifah, menunjukkan klaim atas kekayaan, harta atau aset yang ada di sebelah kiri jika perusahaan dibubarkan. Kekayaan harta aset perusahaan yang berupa kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, mesin, dan seterusnya dengan total nilai Rp28.100.000 berasal dari berbagai pihak yang tercatat di sebelah kanan neraca dan suatu saat nanti harus dikembalikan kepada mereka. Itu sebabnya disebut kewajiban atau liabilitas dan ekuitas pemilik. Artinya pihak-pihak yang di sebelah kanan ini punya klaim terhadap harta yang dikelola oleh manajemen PT JAK. Klaim-klaim apa saja itu dan berapa besarnya? Pertama, klaim dari pihak ketiga yang disebut liabilitas atau kewajiban. Di antaranya utang dagang, klaim dari supplier, vendor, prinsipal yang mensuplai barang dagangan atau bahan baku yang membentuknya sebesar Rp4 juta. Kemudian yang kedua, utang pajak, klaim dari pemerintah, dalam hal ini kantor pajak, berupa PPN dan PPh yang belum terbayar hingga tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp600.000. Selanjutnya utang sewa, klaim dari pemilik lahan atau gedung atau mesin atau kendaraan yang menyewakan kepada PT JAK senilai Rp800.000 per 31 Januari 2022 dan seterusnya sampai utang bank sebesar Rp5 juta. Selanjutnya yang kedua, klaim dari pihak kedua yakni investor, pemilik modal yang disebut ekuitas pemilik. Di antaranya berupa modal sebesar Rp17 juta. Kemudian laba ditahan yaitu laba yang belum dibagikan sebesar Rp327.000. Kemudian yang terakhir laba kini atau laba bulan berjalan sebesar Rp173.000. Jika semua klaim-klaim ini dari liabilitas ujung atas hingga ekuitas ujung bawah dijumlahkan, hasilnya sebesar Rp28.100.000. Sama persis dengan total aset atau harta yang di sebelah kiri yang dikelola oleh manajemen PT JAK. Nah, ini sebabnya disebut balance sheet karena antara aktiva yang di sebelah kiri dengan pasifa yang di sebelah kanan harus selalu dalam keadaan seimbang atau balance. Jadi sekali lagi, dengan membaca neraca itu artinya Anda sedang menggali informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Itu sebabnya sekarang ini neraca sudah diganti namanya menjadi laporan posisi keuangan. Dengan baca neraca, Anda akan mendapat informasi mengenai pertama, berapa besarnya aset atau harta yang dikelola oleh manajemen. Yang kedua, Anda juga mengetahui berapa besarnya klaim atas aset tersebut. Siapa saja atau pihak mana saja yang memiliki klaim tersebut selain pemilik. Nah, itu neraca atau balance sheet atau laporan posisi keuangan. Saya kira juga tidak terlalu sulit sekedar untuk membaca dan memahami isinya. Namun demikian, jika ada kesulitan atau ada yang tidak dimengerti, silahkan disampaikan di ruang komentar. Kita masuk ke laporan yang ketiga, yaitu laporan perubahan modal. Perlu saya informasikan di sini, di perusahaan-perusahaan menengah dan besar sekarang ini sudah tidak lagi menyajikan laporan perubahan modal secara khusus, melainkan digabung pada bagian ekuitas di neraca. Bisa dibilang laporan perubahan modal ini pada dasarnya adalah bagian ekuitas yang di neraca yang disajikan di lembar terpisah. Nah, ini sebabnya menurut saya kiranya tidak perlu dibahas ya. Kita langsung saja masuk ke laporan arus kas. Seperti namanya jelas ini menyangkut tentang kas. Yang Anda bayangkan mungkin besarnya penjualan pada laporan laba rugi Rp1.200.000. Tetapi mengapa neracanya menyajikan saldo kas hanya sebesar Rp300.000? Jawabannya jelas karena PT JAK menerapkan sistem akrual. Sehingga laporan keuangannya baik itu laba rugi maupun neraca sama sekali tidak mewakili kondisi kas yang ada. Namun demikian, para pembaca laporan keuangan
terutama sekali para investor ingin tahu bagaimana situasi kas perusahaan. Apakah sanggup membiayai operasionalnya? Apakah sanggup membayar kewajiban-kewajibannya? Untuk itu perlu laporan khusus yang disebut dengan laporan arus kas. Nah, seperti namanya jelas menyebutkan laporan arus kas atau cash flow statement. Ini laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar yang disebabkan oleh aktivitas usaha pada periode tertentu. Misalnya dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2022. Berapa kas masuk dan dari aktivitas apa saja? Berapa kas keluar dan dari aktivitas apa saja? Supaya mudah dibaca, saya menggunakan tanda positif untuk kas masuk dan tanda negatif atau dalam kurung untuk kas keluar. Dari laporan arus kas ini kita mendapat informasi sebagai berikut. Bagian A, dari aktivitas operasional, yakni aktivitas jual, beli, penagihan ke pelanggan, biaya, dan beban. Ada kas masuk sebesar Rp2.200.000. Tetapi di sisi lainnya ada kas keluar juga sebesar Rp2 juta. Sehingga kas bersih yang masuk dari aktivitas operasional ini sebesar Rp200.000. Kemudian bagian B, dari aktivitas investasi. PT JAK menerima kas masuk berupa penjualan surat berharga sebesar Rp800.000. Tetapi di sisi lainnya ada kas keluar juga untuk pembelian kendaraan sebesar Rp600.000 dan renovasi gedung sebesar Rp300.000. Sehingga total kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp100.000. Yang terakhir bagian C, aktivitas pendanaan atau financing. Ada kas masuk dari hasil penjualan saham sebesar Rp400.000. Di sisi lainnya juga ada pembayaran dividen sebesar Rp200.000 dan pengembalian utang bank sebesar Rp100.000. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp400.000 dikurangi Rp200.000. Lalu dikurangi lagi Rp100.000, sisanya sebesar Rp100.000. Dengan demikian secara keseluruhan arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp200.000 dikurangi arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp100.000 dan ditambah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp100.000 juga, sehingga hasilnya total kas bersih dalam periode 1 sampai dengan 31 Januari 2022 sebesar Rp200.000. Total arus kas sebesar Rp200.000 ini kemudian ditambahkan saldo kas awal per 31 Desember 2021 sebesar Rp200.000. Maka saldo akhir kas per 31 Januari 2022 sebesar Rp300.000. Sama persis seperti yang tersaji di neraca. Bagaimana? Gampang kan caranya membaca laporan arus kas? Sebenarnya ketiganya gampang dibaca. Tetapi yang sulit itu pertama memahaminya. Terlebih-lebih untuk menyusunnya jauh lebih sulit lagi. Tetapi jangan khawatir, melalui channel ini saya juga akan sampaikan tutorial khusus cara menyusun laporan keuangan. Mulai dari laporan laba rugi, neraca, sampai cash flow statement. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sedangkan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih telah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.